Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran PPKN tentunya. Semoga kalian tambah semangat, tambah berkah juga, tambah rajin belajarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dulu agar pembelajaran kita diberkahi, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, menyambung pembelajaran kemarin yaitu bab pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kamu patut mensyukuri tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kamu bisa menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bisa menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Melihat komitmen kebangsaan para pendiri bangsa negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, serta yang terpenting melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Anak-anakku, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara sangat panjang. Dimulai tanggal 7 September 1944, PM Koiso memberikan janji kepada bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia dijanjikan nanti akan diberikan kemerdekaan. Untuk mengaplikasikan janjinya tersebut, Jepang membentuk badan pada tanggal 1 Maret 1945 yang dinamai Dokuritsu Junbi Chosakai atau bahasa Indonesia BPUPKI, Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kalian ketahui bahwa ketuanya siapa? Ketua BPUPKI, anak-anakku. Nah, Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Beliau ketuanya. Tujuan pembentukan BPUPKI apa? Tujuannya pertama, menyelidiki, mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, tata pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini badan bentukan Jepang agar janjinya tersebut sekiranya bisa terrealisasi seperti itu. Nah, pada saat itu dimulailah sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara Indonesia tentunya. Tokohnya siapa? Untuk tokoh, ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapatnya tentunya pada awal BPUPKI sidang. Ini Ketua BPUPKI yang Bapak tadi sebutkan, Bapak KRT Rajiman Widyo Diningrat selaku Ketua sidang. Nah, pada tanggal 29 Mei, tokoh bangsa yang bernama Muhammad Yamin
atau Mr. Muhammad Yamin berikan gagasannya bahwa dasar negara itu ada 5 unsur. Yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Itu menurut pandangan Muhammad Yamin tentunya anak-anak. Lanjut di hari berikutnya, 2 hari berikutnya tanggal 31 Mei 1945, tokoh bangsa juga yang bernama Mr. Supomo. Dia berpandangan bahwa dasar negara sama mempunyai 5 unsur. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Keempat, keadilan rakyat. Dan kelima, musyawarah. Itu dari Dr. Supomo tentunya. Lanjut di hari berikutnya, tokoh besar juga yang bernama Bapak Insinyur Soekarno mempunyai pandangan bahwa dasar negara mempunyai 5 unsur, atau beliau bilang menurut temannya ahli bahasa bahwa 5 unsur ini disebut Pancasila. Beliau berpendapat bahwa Pancasila itu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sidang BPU PKI yang pertama anak-anak. Rehat sejenak. Lalu Bung Karno membentuk panitia 9 untuk merancang undang-undang tentunya, yang nantinya menghasilkan sebuah pemikiran besar yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sebagai wakil, ada Pak Abdullah Kahar Muzakir, ada K. Haji Abdul Wahid Hasim, ada Muhammad Yamin, ada K. Agus Salim, ada Ahmad Subarjo, Abi Kusno, dan Ahmad Ramis. Yang tadi panitia 9 bentuk dan menghasilkan Piagam Jakarta, yang isinya di alinea keempat tertuang 5 sila tadi. Tetapi 5 sila ini sudah diubah dari pemikiran Muhammad Yamin, dari pemikiran Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno, dirubah sama ada 5 juga. Sila yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu pada Piagam Jakarta. Kedua, manusianya yang beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mencakup itu di Piagam Jakarta. Perjalanannya pada tanggal 10 sampai 16 Juli sebelumnya ada usulan dari masyarakat Indonesia Timur tentunya bahwa sila pertama yaitu tadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu kurang diterima. Karena apa? Di Indonesia ini bukan hanya orang Islam tentunya, banyak suku, banyak agama, banyak bahasa. Maka dari itu para tokoh bangsa, para ulama, mereka sepakat untuk mengganti sila pertama tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di situ letak toleransi yang luar biasa. Masyarakat Indonesia luar biasa. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi poin penting bahwa inilah kesatuannya Indonesia. Dilanjut tanggal 10 sampai 16 Juli sidang BPUPKI kedua, yang mana membahas tentang rancangan undang-undang dasar, yang mana bahan undang-undang dasar tadi diambil dari mana? Dari sidang panitia
9, ya. Tapi diubah pada saat alinea keempat, yang sila pertamanya diganti tadi, ketuhanan yang maha esa. Itu perjalanannya. Nah, makanya pada saat 1944, ya, tadi Jepang tuh ya, Jepang itu bilang mau memberikan kemerdekaan Indonesia. Tapi pada tahun 1945 Jepang terdesak tuh ya, oleh sekutu bahwa kamu tahu juga bahwa Jepang pada saat itu dibombardir ya, bombardir oleh sekutu ya, oleh bom atom tentunya ya. Maka dari Indonesia cepat-cepat tuh ya, cepat-cepat memerdekakan bangsa Indonesia. Makanya pada tanggal 17 Agustus Indonesia telah mendeklarasikan merdeka. Pada saat itu tanggal 18 Agustus ya, tanggal 18 Agustus ada sidang PPKI ya, yang tadinya sebelumnya BPUPKI itu dibubarkan ya. Lanjut mereka membuat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Inilah salah satunya ya, sidang yang menghasilkan ada 3. Yang pertama adalah bahwa mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengangkat presiden dan wakil presiden. Siapa? Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional. Ini rentetan sejarah ya, sejarah Pancasila yang perlu kamu pahami. Tapi tidak cukup kamu paham, kamu hafal, tapi juga kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena suatu bangsa bisa hancur karena pemudanya tidak mengamalkan Pancasila. Bangsa yang besar karena bangsa Indonesia, anak mudanya yang menerapkan ini Pancasila. Indonesia itu hebat ya, sumber daya alamnya luar biasa ya, luar biasa kayanya. Bahkan ada syair lagu kan, tanah, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Luar biasa, saking kayanya Indonesia. Emas kamu lihat di Papua sana, luar biasa banyaknya ya. Alhamdulillah ya, sumber daya manusia pun luar biasa. Indonesia tuh cerdas-cerdas, pintar-pintar. Tapi yang kurang adalah yang benar ya. Cerdas tidak berkacau urusan. Maka dari itu Bapak harap ketika kamu belajar tentang sejarah Pancasila, penerapannya juga harus menjaga semangat dan komitmen para pendiri bangsa tentunya. Apa itu nilainya? Yang pertama, kamu bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab ketika diamanahkan oleh para pendiri bangsa, jaga bangsa ini, jangan sampai bangsa ini hancur ya. Yang kedua apa? Semangat kebangsaan, cinta tanah air atau nasionalisme, cinta terhadap tanah air, juga jiwa patriotisme. Selanjutnya ada ini contoh nasionalisme dan patriotisme ya. Kamu ketika cinta terhadap apapun pastinya akan selalu ya, menjaganya ya. Dan juga patriotisme tentunya. Kamu harus sikap rela berkorban demi bangsa dan negara ya. Juga ada nilai demokrasinya. Penting sekali juga sikap jujur yang kita harus teladani dari para pendiri bangsa. Jujur mereka ya, ketika tidak sesuai dengan mereka, jujur saya tidak mau seperti ini. Itu harus bagus, jujur ya. Juga ada nilai kebersamaan, bersama-sama membangun bangsa ini ya, membangun bangsa kita agar supaya bersatu ya. Dan juga harus musyawarah, ketika ada apapun semua harus dimusyawarahkan. Yang terpenting juga menghargai pendapat orang lain. Bapak harap nilai-nilai ini kalian terapkan di kehidupan kalian semua ya, agar bangsa ini tetap terjaga, tetap utuh tentunya, menjadi bangsa yang besar ya. Karena apa tadi? Pemuda, kalau pemudanya malas ya, itu bangsa akan hancur. Inilah tugas kita bersama untuk generasi muda menyadari potensi dirinya, harus tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa,
Juga generasi muda merupakan agen perubahan seluruh bangsa. Jangan sampai negara ini berubah karena para pemudanya berubahnya ke arah yang negatif. Bapak harap berubah yang ke arah positif, agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar, disegani oleh seluruh dunia. Dan Bapak berharap kamu menjadi leader yang luar biasa nantinya ya, kalau bisa menguasai dunia. Jadi intinya ketika kita belajar tentang Pancasila, yang terpenting juga adalah kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa negara ini menjadi negara yang makmur, adil, sentosa. Itu saja pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mengerti, bisa dipahami. Kurang lebih mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.